Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, di sini nama saya Setiawati dari semester 6B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falak. Video ini itu dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi belajar mengajar yang dosennya itu diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai, MPD. Nah, kali ini itu materi yang saya akan jelaskan atau paparkan itu mengenai model-model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran itu apa sih? Model pembelajaran itu adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran secara sistematis guna untuk membantu siswa agar belajarnya itu mencapai tujuannya. Nah, tujuan apa sih? Jadi, dalam suatu pembelajaran atau suatu ilmu itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan ini itu berbeda-beda seperti itu. Contohnya ya, saya memberikan gambaran seperti ini. Saya lapar ya. Nah, saya mempunyai sebuah apel merah. Saya ingin mengupas kulitnya. Nah, jadi saya itu harus menggunakan alat apa? Apakah saya harus mengupasnya dengan pisau, gunting, atau pedang yang sangat panjang? Nah, contohnya saya menggunakan sebuah pisau. Nah, pisau ini itu diibaratkan sebagai model pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin memenuhi rasa lapar saya. Saya ingin kenyang gitu kan ya. Nah, saya menggunakan alat apa? Saya menggunakan alat pisau untuk mengupas kulit apel tersebut. Nah, seperti itu. Ketika saya sudah mengupas kulit apel tersebut, lalu saya makan, langsung saya kenyang dong. Nah, jadi di situ saya sudah mencapai tujuan saya, yaitu untuk mengenyangkan perut saya yang sedang lapar seperti itu. Nah, sekarang fungsi model pembelajaran. Di mana-mana pasti fungsi model pembelajaran ini itu adalah sebagai pedoman bagi seorang guru tersebut ya. Pedoman bagi seorang guru tersebut. Nah, jadi model pembelajaran itu adalah suatu rancangan bagaimana nantinya si guru tersebut itu akan menyampaikan suatu pembelajaran dalam kelasnya gitu kan. Gak mungkin dong nanti di kelasnya si guru tersebut nanti saya gimana ya itu menjelaskan tentang beriman dengan berislam harus melalui video atau gimana atau diskusi. Gak mungkin dong, gak mungkin dia itu kebingungan pas dia udah ada di dalam kelas gitu kan. Nah, jadi sebelumnya dia itu harus merancang dulu bagaimana dia akan menyampaikan suatu pelajaran tersebut kepada siswanya. Apakah dengan menggunakan model berdiskusi atau tanya jawab. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran itu ada 4. Yang satu itu ada bersifat rasional atau masuk akal ya. Nah, contohnya nih, saya akan menjelaskan tentang pelajaran olahraga berenang contohnya. Nih anak-anak, gaya bebas atau gaya punggung itu seperti ini. Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi otomatis kalau misalnya pelajaran olahraga tentang berenang, apalagi tentang gaya-gaya berenang itu kan harus secara praktek. Nggak mungkin dong kita menjelaskannya secara ceramah. Coba siswa-siswa atau anak-anak bayangkan kalian itu sekarang lagi berenang dan kalian menggunakan gaya punggung, gaya bebas. Nggak kepikiran gitu kan sama si siswanya. Seperti itu, jadi harus masuk akal. Dan yang kedua, itu harus berorientasi pada tujuan dari si pembelajaran tersebut. Contohnya, saya akan mengajarkan tentang wudhu ya, fikih kan, tentang wudhu. Nah, otomatis saya bertujuan agar si siswa tersebut itu mengetahui langkah-langkah apa saja sih kita dalam berwudhu, seperti itu. Jadi kita itu harus memilih model pembelajaran yang dapat membantu tercapainya tujuan kita dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu kita harus berpijak atau kita harus mempunyai cara khusus agar si model pembelajaran tersebut itu sukses dilaksanakan, seperti itu. Dan yang keempat itu kita itu harus berada dalam kondisi lingkungan kelas yang kondusif. Gak mungkin dong kayak gini, saya akan mengajar dalam kelas yang kurang kondusif atau si anak-anak itu kurang fokus, lagi buyar kemana-kemana gitu kan ya pikirannya. Nah, otomatis si model pembelajaran tersebut itu akan gagal. Nah, sekarang bentuk model pembelajaran. Jadi bentuk model pembelajaran itu ada 3. Yang satu
ada model pembelajaran secara langsung. Nah, model pertama ini itu sering digunakan atau pada umumnya itu sering digunakan oleh sekolah-sekolah manapun. Jadi, si model pembelajaran ini itu materi pembelajaran disusun secara langsung oleh guru dan disampaikan langsung oleh guru itu kepada siswanya secara langsung gitu. Nah, entah itu melalui ceramah, demonstrasi, atau mungkin tanya jawab seperti itu. Dan yang kedua itu ada model pembelajaran tidak langsung. Nah, secara umumnya model pembelajaran secara tidak langsung ini itu adalah bagian dari model pembelajaran yang pertama tadi, yang secara langsung. Kenapa? Karena secara tidak langsung ya, si guru tersebut menilai apa? Menilai sikap, menilai kerapihan dari si siswa-siswa tersebut. Itu model pembelajaran yang kedua. Dan yang ketiga itu ada model pembelajaran kooperatif. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif di sini itu menitik beratkan bahwa siswa ini itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya seperti itu. Nah, contohnya ya, dalam satu kelas ada 10 orang siswa. Guru di sini akan membagi si 10 orang siswa tersebut menjadi 5 kelompok. Nah, otomatis dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, lalu si guru tersebut itu memberikan materi-materi yang berbeda-beda kepada setiap kelompok tersebut. Nanti secara bergantian kelompok-kelompok tersebut itu maju ke depan dan menjelaskan materi-materi yang hendak disampaikannya, lalu berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi bertukar pikiran seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa model pembelajaran ini itu adalah kerangka kerja yang harus dirancang oleh setiap guru karena untuk membantu aktivitas belajar mengajarnya di dalam kelas guna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran si guru tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi tentang model-model pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.